Shalom, kita kembali belajar melihat apa yang menjadi fakta menarik dari Injil Markus. Pertama, Injil Markus ini justru menjadi Injil yang paling pendek. Kita sudah membaca dari Injil Matius, Lukas, dan Yohanes. Dan kita mendapati fakta bahwa Injil Markus ini adalah Injil yang paling pendek. Justru membuat tulisannya padat dan cepat sekali alurnya. Yang kedua, kecepatan alur tadi itu didukung dengan kata segera yang sering kali dipakai. Ini membuat Injil Markus ceritanya, penulisannya seperti laporan lapangan. Yang ketiga, Injil Markus memberikan kekasan penonjolan pada tindakannya Tuhan Yesus. Kalau kita kemarin melihat di Injil Matius yang khas dengan pengajarannya, justru Markus memberikan gambaran yang lain. Ia menampilkan tentang mukjizat, pelayanan, pengusiran setan, dan itu semua menjadi tindakan nyata Tuhan Yesus yang bergerak dari satu tempat, pindah lagi, dan itu menjadi karya pelayanan Yesus. Sehingga di yang keempat, kita mendapati bahwa gambaran kita mengenal Yesus itu sebagai seorang hamba. Yesus datang melayani bukan untuk dilayani. Kita baca Markus 10 ayat 45. Anak manusia datang untuk dilayani bukan untuk melayani. Inilah Injil Markus. Kesaksiannya menunjukkan bahwa Yesus datang untuk melayani. Yang kelima, ini menunjukkan Injil yang pertama ditulis. Markus yang pendek, yang ringkas itu justru menjadi Injil tertua yang ditulis sekitar tahun 60 sampai 70-an. Dan Matius dan Lukas itu menggunakan Markus sebagai salah satu penunjuk sumber penulisannya. Dan Injil Markus ini memiliki cerita khas, terutama tentang pemuda yang lari di Markus 14 ayat 51 sampai 52. Juga emosi-emosi Yesus yang ditampilkan. Bagaimana Markus memberikan kekasan tentang Yesus merasakan iba, marah, sedih, dan takjub. Dan itu semua kesaksiannya dekat dengan Petrus. Tradisi gereja mula-mula mencatat bahwa Markus menulis berdasarkan khotbah dan pengalaman Petrus. Oleh sebab itu ceritanya menjadi padat dan khas karena dekat dengan kesaksian awal. Itu beberapa kekasan fakta menarik dari Injil Markus. Sampai jumpa lagi di Injil yang